Kita masuk waktu mata pelajaran Al-Quran Hadits bersama Pak Yogo, yang mana pada pertemuan kali ini kita sama-sama belajar tentang surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh, solehah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Kita masuk waktu mata pelajaran Al-Quran Hadits bersama Pak Yogo, yang mana pada pertemuan kali ini kita sama-sama belajar tentang surat At-Takatsur. Pak Yogo tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap semangat belajarnya dan jangan bermalas-malasan. Dan Pak Yogo mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk menyimak dan menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, supaya anak-anak semuanya bisa memahami, mengerti materi yang Pak Yogo sampaikan pada pertemuan kali ini. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah surat At-Takatsur. Kita beranjak ke qiraatun, bacaan surat At-Takatsur. Mari kita sama-sama membaca surat At-Takatsur. Anak-anak menyimak dan mengikuti membaca surat At-Takatsur. Diawali dengan melafalkan lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itulah qiraatun, bacaan surat Al-Kautsar. Selanjutnya kita ke terjemahan surat At-Takatsur. Terjemahan Quran surat At-Takatsur ayat 1. Alhaakumut
takatsur. Alhaakumut, bermegah-megahan. At-takatsur, telah melalaikan kamu. Alhaakumut takatsur, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Maksud dari ayat 1 surat At-Takatsur adalah bahwasanya bermegah-megahan, bermewah-mewahan itu telah menjadikan kita lupa, telah menjadikan kita lalai. Lalai dalam hal apa? Lalai dalam hal ibadah, dalam hal kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bermewah-mewahan, bermegah-megahan, itu membuat kita menjadi lalai dan lupa. Itu maksud dari terjemahan Quran surah At-Takatsur ayat 1. Kemudian terjemahan Quran surat At-Takatsur ayat 2. Hatta zurtumul maqabir. Hatta, sampai, zurtumul, kamu masuk, al-maqabir, ke dalam kubur. Maksud dalam surat At-Takatsur ayat 2 ini bahwasannya kita menjadi lalai karena bermegah-megahan, kita menjadi lalai karena bermegah-megahan, atau kita lupa karena bermegah-megahan ini, itu sampai kita ke liang lahat, sampai kita masuk ke dalam kubur. Tuh. Apabila kita selalu bermegah-megahan, selalu bermewah-mewahan, kita tidak jauhi sifat bermegah-megahan atau bermewah-mewahan ini sampai kita masuk ke dalam kubur. Kalau misalnya kita tidak ada niat untuk menghindari atau menjauhi sifat bermegah-megahan atau sifat bermewah-mewahan. Bayangkan, kita menjadi lalai sampai kita meninggal dunia, sampai kita wafat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bermegah-megahan, orang bermewah-mewahan sampai kita meninggal dunia. Nah, sampai kita lalai, sampai kita wafat atau meninggal dunia. Selanjutnya terjemahan Quran surat At-Takatsur ayat 3. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, janganlah begitu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui apa? Akibat perbuatan itu. Apa perbuatan itu? Maksudnya adalah perbuatan bermegah-megahan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk memiliki sifat bermegah-megahan atau sifat bermewah-mewahan. Dengan kata kalla, janganlah begitu. Tidak boleh melakukan atau memiliki sifat bermegah-megahan. Kelak kita akan mengetahui akibat perbuatan bermegah-megahan. Itu maksud terjemahan Quran surah At-Takatsur ayat 3. Selanjutnya terjemahan Quran surah At-Takatsur ayat 4. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma, dan kalla, janganlah begitu. Saufa, kelak kamu, ta'lamun. Saufa, kelak, ta'lamun, kamu akan mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita
Di surat At-Takatsur melarang kita untuk berbuat memiliki sifat sikap bermegah-megahan itu sebanyak 2 kali. Allah melarang sebanyak 2 kali. Janganlah begitu. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ini menegaskan bahwasanya bermegah-megahan itu adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud terjemahan Quran surah At-Takatsur ayat 4. Selanjutnya terjemahan Quran surah At-Takatsur ayat 5. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, janganlah begitu. Lau, jika ta'lamuna, kamu mengetahui ilmal yaqin, dengan pengetahuan yang yakin. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kembali. Janganlah begitu 3 kali. Di ayat 3, di ayat 4, dan di ayat 5. Ta'lamuna ilmal yakin, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Jika kamu yakin bahwasanya bermegah-megahan itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan lakukan. Janganlah berbuat bermegah-megahan. Maka harus yakin bahwasanya dah kita tidak boleh memiliki sifat atau sikap bermegah-megahan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, yang artinya janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Selanjutnya terjemahan Quran surah At-Takatsur ayat 6. La tarawunnal jahim. La tarawunna, niscaya kamu benar-benar al-jahim, akan melihat neraka jahim. Jika kita mengetahui akibat dari perbuatan bermegah-megahan itu, niscaya akan mengetahui, niscaya akan benar-benar akan melihat neraka jahim. Itu maksud terjemahan Quran surah At-Takatsur ayat 6. Selanjutnya terjemahan Quran surat At-Takatsur ayat 7. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma, dan latarawunnaha, sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya. Melihat apa? Melihat neraka jahim. Ainal yakin, dengan ainul yakin, dengan seyakin-yakinnya keyakinan. Itu maksud terjemahan Quran surat At-Takatsur ayat 7. Dan terakhir terjemahan Quran surah At-Takatsur ayat 8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tsumma, kemudian, latus'alunna, kamu pasti akan ditanyai pada yauma idzin, pada hari ini, 'anin na'im, tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Jadi maksud ayat ini, kita akan diminta pertanggungjawaban yang telah kita perbuat di dunia, yaitu bermegah-megahan. Akan ditanyai kenikmatan di dunia, bermegah-megah, dan akan mengetahui, akan melihat neraka jahim. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang
megahan atau bermewah-mewahan. Kenapa sih bermegah-megahan, bermewah-mewahan itu mendapatkan balasan neraka jahim? Karena dia tidak peduli kepada sesama. Bahwasanya yang kita miliki di dunia ini semata-mata ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk menyisihkan apa yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala untuk fakir, miskin, anak yatim dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pokok isi kandungan surat At-Takatsur. Yang pertama, surat At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Diambil dari kata At-Takatsur yang artinya bermegah-megahan. Ya, diambil dari kata At-Takatsur di ayat pertama surat At-Takatsur. Yang kedua, surat At-Takatsur merupakan surat ke-102 dan terdiri dari 8 ayat. Ya, urutan surat At-Takatsur itu urutan yang ke-102. Dan surat At-Takatsur itu memiliki 8 ayat. Yang ketiga, surat At-Takatsur termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa surat At-Takatsur ini termasuk golongan surat Makkiyah? Karena surat At-Takatsur ini diturunkan di kota Mekah. Yang keempat, surat At-Takatsur diturunkan setelah surat Al-Kautsar. Lafaz ayat ke-1 surat Al-Kautsar yaitu Inna a'tainakal kautsar. Jadi surat At-Takatsur ini diturunkan setelah surat Al-Kautsar. Ya, masih pokok-pokok isi kandungan surat At-Takatsur. Keinginan manusia untuk bermegah-megahan dalam soal duniawi sering melalaikan manusia dari tujuan hidupnya. Dia baru menyadari dari kesalahannya itu. Apa kesalahannya itu? Kesalahannya itu bermegah-megahan. Itu dia menyadari kesalahan bermegah-megahan itu setelah mati mendatangnya, setelah ajal menjemputnya, setelah waktunya dia meninggal dunia atau wafat. Manusia akan ditanya di akhirat tentang nikmat yang dibangga-bangganya itu. Nikmat bermegah-megahan itu ditanya nanti di akhirat. Selanjutnya, bermegah-megahan dalam soal banyak anak, harta, pengikut, kemuliaan dan sebagainya telah melalaikan dari ketaatan. Telah melalaikan kita dari kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainul yakin, ya, yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar tadi artinya melihat dengan mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Jadi Pak Ibu sudah sampaikan, ainul yakin itu maksudnya adalah seyakin-yakinnya keyakinan. Keyakinan yang kuat. Semua yang kita miliki dalam bentuk kenikmatan duniawi pada dasarnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari pembalasan. Jadi apabila kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Harus dijaga, harus dirawat dengan baik. Kita sisihkan kepada yang membutuhkan, kepada fakir, kepada miskin, kepada anak yatim piatu, kepada duafa. Karena yang kita miliki sekarang ini itu semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
nikmat yang kita miliki sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita mendapatkan nikmat, apakah nikmat tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Apabila digunakan dengan sebaik-baiknya, maka balasan yang baik, ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala digunakan dengan tidak sebaik-baiknya, maka mendapatkan ganjaran yang buruk, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang buruk. Dan orang-orang yang lalai karena kesombongannya hingga belum sempat bertaubat, hingga masuk kubur, pasti dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang sombong sampai dia meninggal dunia, dia belum sempat bertaubat, belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya, berbuat bermegah-megahan, itu pasti dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, semoga kita semua dijauhkan dari sikap bermegah-megahan. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya yang soleh, soleha dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Apabila anak-anak semua yang ingin bertanya materi tentang surat At-Takatsur ini, silahkan bertanya di kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui WhatsApp. Japri ke Pak Yogo, minta tolong kepada ayah dan bundanya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.